Mungkin yang perlu adalah komunikasi. Memang kemarin ada LDKS itu juga salah satu mensupport supaya siswa-siswi itu bagus dalam hal berkomunikasi. Nah, jadi wis intinya wolu itu. Pokoknya lulus ke SMK Darut Taqwa arek-arek membawa 8. Kemudian prinsip belajar berkesadaran bermakna mengembirakan. Jadi berkesadaran bermakna mengembirakan. Kemudian kerangka pembelajaran ada praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan belajar, manfaat digital. Kemudian yang terakhir itu ada pengalaman pembelajaran. Pengalaman belajar ini ada memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Dan kalau Bapak Ibu ingin mendalami terkait dari 4 kerangka kerja pembelajaran mendalam, jadi saya tidak menjelaskan secara detail satu persatu, tapi yang jelas untuk memahami pembelajaran mendalam itu konsepnya ini. Nek paham papat-papat ini secara detail, insya Allah paham bagaimana pembelajaran mendalam diterapkan dalam suatu lembaga. Olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga. Terus kemudian materi selanjutnya ada dimensi profil. Dimensi profil itu tadi. Dimensi profil lulusan kan ada 4. Kalau dibuat konsep seperti ini yang paling luar kerangka pembelajaran. Sih. Ada 4. Ini manual kan. Kemudian pengalaman belajar, prinsip pembelajaran, Manual, dimensi profil lulusan. Yang paling dalam. Gawe ini. Nah, ini semua adalah metodenya. Kulit-kulit dari pembelajaran kan mendalam. Guna di dalam video ini, prinsip dan pengalaman belajar ada penjelasannya di sini. Dan kerangka pembelajaran juga ada. Dan ini adalah model-model pembelajaran yang bisa digunakan ketika praktek pedagogik oleh Bapak Ibu Dewan Guru dengan berbagai macam metode yang bisa diterapkan. Penyelarasan visi dan misi tujuan kemarin mintanya kalau saya tangkap dari Kementerian Pendidikan itu visi misi sekolah harus diselaraskan dengan pembelajaran mendalam. Ketika saya menganalisa visi SMK Darut Taqwa, insya Allah sudah masuk itu yang namanya pembelajaran mendalam di situ. Karena di visi kita adalah menciptakan lulusan yang berakhlakul karimah, kreatif, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Mungkin saya ingin ada perubahan di berdaya saing tinggi itu menjadi berdaya saing global. Ini yang harus diselaraskan. Kemudian kepemimpinan dan pengelolaannya, ya ini adalah bagaimana kepala sekolah memanage seluruh stakeholder yang ada di sebuah lembaga menjadi lebih baik dan terarah sesuai dengan keinginan atau pendekatan yang direncanakan oleh pemerintah, yaitu deep learning. Inquiry kolaboratif ini insya Allah juga harus diterapkan di setiap lembaga. Sini penekuk Najwa. Itu saja terkait masalah. Jadi saya sangat berharap sekali Bapak Ibu Dewan Guru di SMK Darut Taqwa mungkin secara mandiri bisa mendalami terkait 4 hal ini, dimensi profil lulusan, kemudian prinsip pembelajaran di deep learning, kerangka pembelajaran, kemudian pengalaman belajar yang dilakukan atau dilaksanakan oleh siswa-siswi kita. Memuliakan itu termasuk tadi olah pikir, olah rasa, olahraga dan lain sebagainya.
Jadi itu materi-materi yang kami dapatkan dari pelatihan kemarin dari BOD. Intinya ya kepala sekolah bisa membawa lembaga tersebut menerapkan deep learning dari segala sisi, baik itu mulai dari itu tadi visi misi, struktural, dewan guru, siswanya betul-betul memahami. Sebenarnya kurikulumnya tetap, cuman pendekatannya yang berubah. Kurikulum merdeka tetap, cuman pendekatan dalam melaksanakan kurikulum tersebut itu yang berubah. Prof. Muti menginginkan pendekatan pelaksanaan kurikulum itu menggunakan deep learning, pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu isinya ini: dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, kerangka pembelajaran, pengalaman belajar. Monggo Bapak Ibu nanti bisa dibuka, bisa search di Google profil lulusan itu bagaimana di pembelajaran mendalam, prinsip pembelajaran bagaimana, kerangka pembelajarannya bagaimana, kemudian pengalaman belajarnya bagaimana di deep learning atau pembelajaran mendalam. Isinya ini papat untuk bisa menerapkan yang namanya deep learning di sekolah kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Mungkin untuk selanjutnya kami ingin juga memberikan tanggapan, masukan, saran untuk evaluasi agar supaya minggu selanjutnya bisa lebih baik daripada seperti apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya ini cukup dari saya. Untuk yang lainnya kami persilahkan.